Kesalahan terbesar apa dalam perencanaan mengatur keuangan yang tadi berarti dari financial planning tadi. Biasanya yang salahnya tuh ada di mana gitu. Terus solusinya yang seperti apa? Oke, yang pertama adalah soal sekarang banyak yang ngambil jalan pintas dengan bukan hanya ke bank konvensional ya, sebenarnya yang paling pintas banget sebenarnya sekarang tuh yang pinjol, ya nggak sih? Bener ya? Hampir bahkan kayak misalnya kita ke e-commerce atau misalnya ke market place itu juga udah ada kan, udah ada pilihan kan sebenarnya mau 3 bulan, 12 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi emang sebenarnya kalau shortcut zaman sekarang tuh emang benar-benar short banget gitu ya, benar-benar jalan pintas banget. Apakah ini bijak dilakukan saat ini? Enggak. Gitu. Satu tuh enggak. Kenapa? Karena prinsipnya utang, mau ada bunganya atau tidak, itu adalah satu punya kemampuan untuk membayar itu. Ya, satu punya kemampuan untuk membayar. Dan yang jelas dengan masa pandemi ini, karena kita kan konteksnya adalah di masa pandemi ini, yang namanya utang tuh kalau saya melihatnya jadi tidak disarankan gitu ya. Kenapa? Karena otomatis biasanya bunganya akan lebih besar. Dan yang kedua, kita ada potensi penurunan pendapatan gitu ya. Jadinya mendingan kita kerja keras lebih banyak untuk dapetin pemasukan atau kita ngejual aset yang mungkin harus kita lakukan daripada harus menambah utang. Gitu sih. Gitu. Atau ngurangin yang namanya pengeluaran-pengeluaran tadi, itu emang benar-benar ya kita sadar diri aja gitu. Jadi pada dasarnya prinsipnya kalau mau ngambil shortcut, please banget sih sebenarnya sekarang jangan dulu, walaupun mungkin emang butuh banget. Nah, kalaupun emang butuh banget gitu ya, mungkin bisa minjem ke yang 0% gitu ya, seperti misalnya ke saudara sendiri misalnya, atau ke orang tua misalnya, atau mungkin ke teman misalnya gitu ya, jadi nggak perlu kita dibebankan lagi dengan yang namanya pinjaman tambahan bunganya. Atau misalnya yang kedua, kalau misalnya pengen yang nol banget yang cukup membantu tuh ada kalau di syariah gitu ya, dan ini sudah cukup banyak sebenarnya kayak BMT Baitul Mal. Jadi kalau Baitul Mal itu kan dia 0% juga ya, jadinya tidak perlu ada penambahan bunga-bunga gitu. Bukan apa-apa juga gitu ya. Selain itu adalah hal yang ribawi gitu jatuhnya. Mungkin Anda mau ngambil yang syariah gitu ya. Yang kedua adalah kita udah tereksposur oleh banyak hal nih saat ini gitu. Pengeluarannya tereksposur, pemasukannya tereksposur. Terus banget jangan nambah hal-hal yang akan menambah beratnya lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin apesnya ya, ini ngomongin apesnya. Saat ini Korea Selatan udah resesi. Saat ini Singapura udah ngakuin resesi. Indonesia sih belum ngakuin, cuma kan berarti potensinya pun ada dan pasti akan terkena imbas kok gitu. Jadi kalaupun sekarang kita bilang buruk, ya ke depan bisa jadi lebih buruk lagi gitu. Itu sih, please banget jangan nambah utang-utang dulu deh gitu ya. Mungkin cari yang 0% lah, atau mungkin jual aset lah atau apa. Terus udah gitu pertanyaan yang kedua, kesalahan besar apa sih sebenarnya dalam financial planning? Kesalahan besar dalam financial planning, ini nih kalau misalnya dalam, ini sih karena misalnya ngomongin soal klien ya, psikologisnya klien gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin udah megang kayak 2000-3000 perencanaan keuangan orang gitu ya. Jadi ya ngelihat polanya gitu. Kesalahan besarnya adalah ketika kita memutuskan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Itu sih kesalahan terbesar. Jadi ini bukan soal kesalahan terbesar, itu bukan soal ketika aset kita dikit atau aset kita banyak, karena ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan aset berapapun. Ketika kita sudah bergerak di luar lintasan maksudnya gini, kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak mampu nih, kita nggak afford, tapi kita memaksakan melakukan itu kesalahan besar. Kenapa? Karena bayangin ya teman-teman semua ya, ini kalau misalnya ibaratnya mata panah gitu ya, kita mau nembak nih, si busur ini mau nembak target, meleset sedikit aja, 1 derajat aja, kecil aja, itu ketika udah sampai ke target, itu dia udah lebarnya lebar sekali. Nah, begitu pun dalam perencanaan keuangan, begitu kita tuh udah keluar dari jalur yang kita sendiri tahu kita salah gitu ya, tapi kita tetap maksain. Kenapa? Mungkin karena gengsi, mungkin karena gaya hidup kita udah terlalu tinggi, mungkin karena kita pengen biar dilihat orang lain gitu ya, mungkin kita ingin orang lain bahagia, tapi kita nggak lihat kondisi keuangan keluarga kita ya, dan itu banyak sekali terjadi. Jadi kembali ke gaya hidup ya. Gaya hidupnya gitu. Saya nggak bilang teman-teman di sini harus yang hemat banget, irit banget gitu ya. Saya nggak makan aja deh, saya makan nasi sama kuah doang kalau di restoran Padang. Yang kayak gitu juga. Cuma setidaknya kita tuh benar-benar oke, gue butuh mobil misalnya. Tapi mobilnya beneran cukup kan nih? Perlu nggak ya? Apa ya perlu beneran
misalnya alfak gitu ya, padahal misalnya keluarga kita cuma kayak 3 orang gitu misalnya. Duitnya ada, kalau duitnya ada gitu ya, tapi ya harus dengan kesadaran itu. Jadi ya, yang namanya Mbak Kabus tuh, yang namanya utang jangan dulu. Iya, kalau sekarang tuh lagi, aduh, kondisinya lagi kayak gini.